Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Jingling benar-benar mati. Tertangkap lengah dan ditekan, mereka tidak bisa lagi pulih. Sudah terlambat untuk menyesal. Melihat kepalanya berguling ke tanah, Yan Jingyun tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang Jingling Zhen telah mengancam Sui. Jika kamu berani melewati garis ini, kamu akan dipenggal. Pada saat ini, kalimat ini seperti sebuah ironi besar, yang disadari oleh Jingling Zhen sendiri. Brengsek. Jingling benar-benar mati, membuat pria berlumuran darah itu marah, lengan bajunya menonjol, dan dia menamparkan Sui dengan keras dengan telapak tangan di udara. Ledakan. Sui tidak menghindar atau menghindar, dan melawannya dengan pedangnya. Dentang. Pedang King Dudao seperti air pasang, dan tubuh pedang berkarat membawa kecemerlangan seperti es dan salju, ganas dan mempesona, dan cahaya dingin gunung dan sungai. Perang pecah. Seluruh kepribadian Sui berubah. Ledakan. Yang mengejutkan Yan Jingyun dan lelaki tua berjubah putih adalah ketika Sui dan lelaki berdarah itu bertarung dengan sengit, mereka tidak tersesat. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Pria tua berjubah putih itu terkejut dan tidak bisa tenang. Pria berdarah itu bernama Ming Zhen, monster tua dari sekte Fenyang, bahkan jika dia tidak memiliki tubuh, hanya mengandalkan roh primordialnya pada tingkat kesempurnaan besar dari fase roh sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan menekan setiap pembudidaya spiritual di dunia. Tapi sekarang, seorang pria muda dari bintang pengumpul tingkat Yuan Dao bisa setara dengan pembunuhan Ming Zhen, bagaimana ini bisa membuat pria tua berjubah putih itu tidak terkejut? Bagaimana? Yan Jingyun tampak tidak yakin. Awalnya, ketika Jingling benar-benar mati, itu menyebabkan kejutan besar di benaknya. Sekarang, melihat Sui mampu melawan seni roh primordial Ming Zhen, membuat Yan Jingyun tak terkendali merasakan hawa dingin di hatinya. Alasannya sangat sederhana, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menantang Ming Zhen. Dalam perbandingan ini, Yan Jingyun tidak yakin, jika dia menghadapi Sui, kemungkinan besar dia akan sama dengan Jingling Zhen, kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit. Ayo pergi bersama, jangan biarkan dia melarikan diri kembali ke dojo itu. Tiba-tiba, transmisi suara lelaki tua berjubah putih itu terdengar di telinga Yan Jingyun. Yan Jingyun mengangguk, pikiran yang mengganggu di benaknya menghilang. Dentang. Kotak pedang di belakangnya tiba-tiba terbuka, dan pedang kuno berpola pinus tercabut. Dengan pedang di tangan, momentum Yan Jingyun tiba-tiba berubah, niat pedangnya melesat ke langit, dan telapak kakinya menginjak tanah, menyapu langit, membunuh Sui. Harus dikatakan bahwa Yan Jingyun layak menjadi tokoh teratas di antara para penjahat kuno, dan ilmu pedangnya telah mencapai tingkat ekstasi. Hampir bersamaan, pria tua berjubah putih itu juga menembak. Duh! Dibandingkan dengan Yan Jingyun, kekuatan kendo lelaki tua berjubah putih itu bahkan lebih mencengangkan. Pada saat ini, Ming Zhen, pria berdarah, juga telah mengorbankan hartanya, memegang tombak hitam pendek di masing-masing tangan, dengan napas yang mengerikan, dan menembak dengan sekuat tenaga. Ledakan. Dunia ini bergejolak, dan cahayanya bergejolak. Sui tiba-tiba jatuh ke dalam situasi berbahaya. Meskipun hanya ada 3 lawan kali ini, mereka jauh lebih menakutkan daripada pertempuran dengan Huan Shaoyou dan 9 roh jahat kuno lainnya. Alasannya adalah bahwa baik lelaki tua berjubah putih dan Ming Zhen adalah roh primordial pada tingkat kesempurnaan besar dari alam fase roh. Karakter seperti Yan Jingyun yang baru saja melangkah ke alam roh sebanding. Dalam pukulan sebelumnya dengan Ming Zhen, Sui tahu bahwa agak sulit untuk membersihkan peran Ming Zhen berdasarkan perilakunya saat ini. Dan sekarang, dengan tambahan seorang lelaki tua berjubah putih dan Yan Jingyun yang tidak lebih lemah dari Ming Zhen, situasinya menjadi genting. Sayangnya, waktunya tidak tepat, jika tidak, saya dapat mengambil pertempuran ini dan mengasah kultivasi saya. Sui menghela nafas. Kali ini dia datang ke dunia bawah tanah ini dengan rencana lain, dan tentu saja dia tidak ingin menghabiskan semua taoismenya dalam pertempuran pembantaian seperti itu. Lagi pula, jika konsumsi dayanya serius, itu pasti akan memengaruhi tindakan selanjutnya.
Cepat, dia tidak akan bertahan lama. Ming Zhen minum, niat membunuh mendidih. Membunuh. Pria tua berjubah putih itu tampak menakutkan. Meskipun Yan Jingyun tidak memainkan peran besar, dia terus menghalangi antara Sui dan dojo besar di kejauhan, jelas untuk mencegah Sui kembali ke dojo. Melihat ini, bibir Sui sedikit melengkung, "Jangan panik, aku akan mengirimmu pergi sekarang." Suara itu masih mengambang, dan ada aura yang tidak jelas dan misterius pada pedang King Du Dao di tangannya, menyebabkan pedang itu bergetar. Sorakan seperti kegembiraan. Mati. Cahaya dingin melintas di mata Sui, dan pedang King Du Dao, yang telah lama bergetar, membanting dan menebas energi pedang. Pedang Ki tiga kaki, sederhana. Mengikuti, pedang roh lelaki tua berjubah putih itu terkoyak dalam ledakan itu. Sebelum dia selesai berbicara, ki pedang berkaki tiga itu terputus. Orang tua berjubah putih sudah mati, dan mendesis. Roh primordial tampaknya terbakar, dan hujan lebat rune emas muncul, mengembun dalam kehampaan menjadi topeng dengan 18 lapisan aura pertahanan yang luar biasa. Sihir Kerajaan Jinbo. Metode rahasia tertinggi yang diwarisi dari Tianji Daomen, pertahanannya luar biasa, dan bahkan digunakan oleh banyak biksu spiritual untuk melawan malapetaka. Namun, pedang Sui telah menggunakan gumpalan nafas pedang 9 penjara. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana bisa itu menjadi rahasia pertahanan yang bisa dilawan? Sampai jumpa. Ledakan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Song Qi, mati di tangan karakter pengumpul bintang. Pria tua berjubah putih itu menghela nafas pelan. Desahan lembut masih mengambang, dan roh primordial lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian, dan kemudian berubah menjadi cahaya dan hujan di langit. Satu pedang, membunuh roh primordial yang ada dengan sangat sempurna. Kecelakaan ini terjadi terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa Sui, yang berada dalam situasi genting, tiba-tiba akan membunuh lelaki tua berjubah putih itu dengan gerakan yang menghancurkan. Ini membuat mereka berdua hampir tercengang. Ini kekuatan kendo mengerikan macam apa ini untuk bisa melakukan ini? Bagaimana mungkin seorang pemuda di Stars memiliki kekuatan seperti itu? Membunuh lelaki tua berjubah putih, bagi Sui, semudah membersihkan pakaiannya. Dia tidak berhenti dan menatap Ming Zhen. Mati. Kata ringan dan berkibar masih bergema, Sui sekali lagi menggunakan pedangnya. Itu masih pedang sederhana. Kematian lelaki tua berjubah putih membuat Ming Zhen sepenuhnya menyadari bahwa itu tidak baik, bagaimana dia bisa berani tinggal. Bisakah kamu melarikan diri? Mata Sui menghina. Pedang biru kecil tersapu dari tempat di antara alisnya dan menghilang dari udara tipis. Pedang pembunuh. Ledakan. Satu kaki dari puncak kepala Ming Zhen, pedang dewa pembantaian tersapu, terkoyak, hancur dan menghilang. Tapi sebelum Ming Zhen bisa bernapas lega, ujung pedang tiba-tiba menusuk. Nafas kematian yang mengalir ke wajah sangat menggairahkan sehingga hampir gila, dan semua kekuatan dioperasikan dalam sepasang tombak pendek, terhuyung-huyung dan terhalang di depannya. Sepasang tombak pendek ini, yang bisa disebut senjata ajaib, tidak tertahankan seperti karton saat ini, dan dapat dengan mudah ditusuk oleh pedang. Kemudian ujung pedang melintas, dan itu dimasukkan ke tenggorokan Ming Zhen. Ledakan. Pada titik ini, roh primordial kedua yang ada di kesempurnaan besar dari alam transformasi roh telah binasa. Dalam adegan itu, Yan Jingyun, yang bergegas dari kejauhan, berhenti tiba-tiba, sosoknya kaku di udara, dan dia tidak berani bergerak maju. Dan wajahnya menjadi pucat dan transparan, tidak berdarah, sepasang pupil lebar, penuh kejutan dan ketidakpercayaan, seperti jatuh ke dalam gua es. Sayang sekali. Menyaksikan hilangnya jiwa, Sui merasa sedikit menyesal. Apakah itu Ming Zhen atau lelaki tua berjubah putih, itu dapat dianggap sebagai batu gerindra pedang yang sangat baik. Pertempuran berbahaya. Tapi tidak mungkin, sekarang dia harus menyelamatkan kekuatan fisiknya, dan dia punya rencana lain, jadi dia hanya bisa membunuh si pembunuh dan menyingkirkannya dengan cepat. Kemudian, Sui berbalik dan menatap Yan Jingyun di kejauhan. Pada saat mata Sui tertuju, tubuh Yan Jingyun membeku, dan kemudian sudut bibirnya berkedut,
menghela nafas, aku menyerah sekarang. Apakah sudah terlambat? Nadanya penuh dengan kepahitan dan kesedihan. Sebelumnya, penjahat kuno ini, yang dikenal sebagai orang gila pedang, memiliki pendirian yang tinggi dan memandang Su Yi sebagai bukan apa-apa. Ketika berbicara, dia mengejek, menghina, atau menggoda, menunjukkan kepercayaan diri dan penghinaan. Tetapi pada saat ini, dia terlalu ketakutan, dan hatinya sama suramnya dengan kematian. Bisa dibayangkan bahwa adegan sebelumnya telah menyebabkan pukulan berat baginya. Su Yi memikirkannya sebentar, dan berkata dengan serius, ini bukan pertarungan teori yang hanya menang atau kalah. Aku bisa memberimu kesempatan untuk menilai sendiri. Yan Jingyun tertegun sejenak, dan ekspresi awalnya yang tertekan berangsur-angsur menjadi suram. Setengah suara, dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia akan keluar, alisnya yang suram tersapu, dan ekspresinya tegas, sebagai pembudidaya pedang, saya lebih suka. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi mengayunkan pedangnya ke arahnya. Kepala Yan Jingyun jatuh ke tanah, darah tumpah ke Qingming. Ketika dia akan mati, wajahnya tertegun dan tidak mau. Pada akhirnya, aku akan mati. Apa gunanya berbicara omong kosong? Su Yi menggelengkan kepalanya. Su Yi menghela nafas panjang dan melihat sekeliling medan perang. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dengan enggan mengambil rampasan itu sendiri. Siapa yang membuat dirinya terlalu rendah sekarang, melihat segalanya sebagai harta, sayang sekali kehilangannya. Setelah selesai mengemasi rampasan, Su Yi berjalan langsung ke Qianzhang Dojo dan duduk bersila. Dia mengeluarkan ramuan itu, menelannya, memperbaikinya, memulihkan kekuatannya, dan melihat pedang Qingdu Dao. Bilah pedang ini memiliki beberapa retakan, dan karatnya berwarna merah cerah. Ketika berada di puncaknya, itu adalah pedang kekaisaran yang sesungguhnya dengan kualitas terbaik. Tapi sekarang, pedang ini rusak parah, dan kekuatannya paling kuat lebih kuat dari harta spiritual itu. Alasan mengapa Yan Jingyun dan yang lainnya tidak bisa menyerah pada pedang ini sebelumnya adalah karena pedang ini belum kehilangan spiritualitasnya dan memiliki jiwa seksual yang sangat kuat. Kedua, di dojo ini, pedang ini dapat menggunakan kekuatan gerbang terlarang di kejauhan, yang cukup untuk menghentikan kerajaan kekaisaran, belum lagi distrik Yan Jingyun dan lainnya. Untungnya, bahan dan penampilan ini jauh lebih kuat daripada pedang Xuanwu saya. Ketika saya menginjakkan kaki di jalan spiritual di masa depan, pedang Xuanwu ditakdirkan untuk menjadi sulit untuk saya. Daoxing miliknya sendiri, tetapi ketika saatnya tiba, itu dapat diintegrasikan ke dalam pedang Qingdu Dao. Menggunakan pedang Qingdu Dao sebagai embrio, aku bisa mencium pedang spiritual takdirku sendiri. Pikir Su Yi. Kekuatan senjata sihir kelahiran bahkan dapat mempengaruhi kinerja kekuatan tempur seseorang. Sekarang, dengan pedang Qingdu Dao ini, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu ketika dia menginjakkan kaki di jalan spiritual di masa depan. Setengah jam kemudian, Su Yi, yang telah pulih ke puncak kultivasinya, berdiri dan melihat ke gerbang perunggu yang tertutup di kejauhan. Dengan penginderaan indera ilahi, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan pesona luar angkasa dipadatkan pada pintu perunggu ini, yang sangat cocok dengan pola Tao yang padat, sehingga membentuk kekuatan larangan yang sangat menakutkan. Kekuatan larangan semacam ini hanya dapat diatur oleh Kaisar. Su Yi mungkin telah menebak bahwa tata letak ini pastilah karya Kaisar Iblis Sumi. Kalau tidak, bagaimana bisa dia menjaga tempat ini selamanya? Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan tempat ini saat itu, jadi Kaisar Iblis Sumi tidak ragu-ragu untuk menyimpan pedangnya, hanya untuk memblokir pintu ini dan mencegah orang luar mendekat. Ketika Su Yi memikirkannya, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan gumpalan darah emas lagi, merasa tenang. Benar saja, artefak ilahi bawaan itu pasti ada di dalam gerbang terlarang itu. Kalau begitu, mengapa Kaisar Iblis Sumi mengerahkan semua upayanya untuk melarang tempat ini untuk mencegah orang luar mendekat, dan pada saat yang sama untuk mencegah artefak ilahi bawaan itu melarikan diri? Su Yi merenung. Dia yakin bahwa ada bahaya tak terduga yang tersembunyi di gerbang larangan. Bahkan ketika saya datang ke sini, saya curiga bahwa es Yin Qi yang menyelimuti pintu masuk gua bawah tanah terkait dengan artefak ilahi bawaan itu.
Hanya saja Sui tidak bisa menyimpulkan bahaya apa yang tersembunyi di gerbang larangan itu. Kabut darah, mayat bintang, makam yang tak terhitung jumlahnya, gerbang terlarang, artefak bawaan. Perubahan mengejutkan yang terjadi di tempat ini saat itu, saya khawatir itu jauh lebih dari diselimuti larangan kuno yang gelap sesederhana itu. Sui memikirkan ini, tanpa ragu-ragu, memegang pedang Qingdu Dao di tangannya, dia berjalan menuju gerbang terlarang. Wow gelombang. Ketika Sui mengangkat pedang Qingdu Dao di tangannya, riak tiba-tiba muncul di gerbang larangan, dan pola Dao yang tak terhitung jumlahnya yang tidak jelas dan misterius terus menggeliat, dan akhirnya perlahan terbuka di depan Sui. Sui melangkah ke dalamnya. Dalam sekejap, itu seperti memasuki terowongan waktu. Ketika penglihatan di depan saya menjadi jelas, saya melihat sebuah pohon besar pada pandangan pertama. Pohon ini menjulang ke langit, dan cabang-cabangnya menonjol di luar Zhoushu, lurus seperti tulang punggung yang menopang langit dan bumi, yang tak terbayangkan. Cabang kecil apapun seperti gunung yang panjang. Ini adalah. Mata Sui menyipit. Melihat adegan ini, Sui merasa sedikit akrab. Berpikir sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Aku segera membalikkan telapak tanganku dan mengeluarkan lonceng perunggu hitam. Lonceng guntur neraka. Ini adalah harta ajaib, yang telah lama rusak. Itu awalnya harta yang Ibu Sui, Ye Yufei, bawa bersamanya ketika dia datang dari dunia lain. Kemudian, ayahnya Su Hongli mengambil alih. Harta ini tidak ditemukan sampai Sui mengalahkan Su Hongli. Pada saat itulah Sui menemukan jejak rahasia di hartanya. Mayat bintang yang rusak. Dan di peta rahasia, ada juga sederet teks misterius yang sangat kuno. Sumber langit biru, rahasia 9 kutub kaisar. Sumber langit biru secara alami adalah sumber dunia benua hijau biru. 30.000 tahun yang lalu, pecahnya larangan kuno yang gelap dikatakan terkait dengan sumber langit biru. Adapun apa rahasia istana kekaisaran-kekaisaran, Sui juga bingung. Pada saat itu, dia hanya menyimpulkan bahwa alasan mengapa ibunya, Ye Yufei, datang ke benua Changqing dengan Hell Thunder Bell. Tujuannya kemungkinan besar untuk mengeksplorasi rahasia 9 kutub kekaisaran. Sayangnya, selir Yeyu meninggal karena penyakit serius dan meninggal dunia. Petunjuknya terputus. Dan sekarang, di dalam gerbang terlarang dunia bawah tanah Gunung Sumeru, Sui melihat pohon besar yang hampir identik dengan peta rahasia bermerek itu. Mungkinkah pohon ini terkait dengan sumber langit biru? Itu juga menyembunyikan petunjuk yang terkait dengan rahasia 9 kutub kaisar. Sui berpikir. Dia datang ke sini untuk mencari tahu petunjuk terkait larangan zaman kuno yang gelap, tetapi dia tidak pernah memikirkannya, tetapi biarkan dia melihat pemandangan seperti itu. Hal-hal tampaknya semakin menarik. Sui mengabaikan pikirannya yang mengganggu dan melihat sekeliling, tetapi terkejut menemukan bahwa bagian dari langit dan bumi ini tampaknya berada di luar Zhoushu, kecuali untuk sebidang tanah besar di bawah kakinya, ada kekosongan gelap yang tak terbatas di segala arah. Sepertinya gerbang terlarang tadi adalah jalur ruang rahasia, dan tempatnya sekarang jelas bukan lagi di dunia bawah tanah Gunung Sumeru. Bahkan, mungkin tidak lagi di Sumi Xiandao. Sui sedikit mengernyit dan berbalik untuk melihat. Melihat portal perunggu itu masih ada, itu seperti tertanam dalam ketiadaan, menjulang. Untungnya, setidaknya aku bisa kembali, jika tidak, aku akan terjebak di tempat hantu ini, dan aku tidak tahu bagaimana menemukan jalan kembali. Sui bertekad. Setelah memikirkannya, dia segera menyapu ke depan, berniat untuk melihat dari dekat pohon besar yang ditutupi dengan mayat bintang. Pohon ini sangat aneh dan istimewa, sangat besar. Dalam kehidupan sebelumnya, Sui belum pernah melihat pohon yang begitu aneh. 1/4 jam. 2/4 jam. Setelah terbang selama setengah jam, Sui akhirnya melihat dengan jelas bahwa pohon tinggi itu berakar di kehampaan. Dan, setelah tiba di area ini, kekosongan mulai merembes ke atmosfer larangan kuno yang gelap, seperti kabut abu-abu, yang menakutkan. Sadarilah bahwa kekuatan mengerikan semacam ini telah menyelimuti benua Changqing selama 30.000 tahun, dan itu juga telah menghancurkan banyak tradisi Tao kuno di sungai waktu yang panjang. Sekuat kaisar, sulit untuk bertahan hidup.
Pada saat ini, mata Sui menyipit dan dia melihat kuburan yang sepi. Di depan makam, sesosok mayat sedang duduk. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.